Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Review. Pemerintah secara resmi mengeluarkan relaksasi percepatan keluar izin ekspor hanya dalam kurun waktu 8 jam pada tahun ini. Hal ini dilakukan untuk mempermudah para pelaku usaha dalam melakukan proses perizinan ekspor. Kementerian Perdagangan secara resmi mengeluarkan relaksasi percepatan keluar izin ekspor hanya dalam kurun waktu 8 jam pada tahun ini. Langkah ini dilakukan agar mempermudah pelaku usaha agar tidak terbebani dengan perizinan saat melakukan proses eksportir. Seperti diketahui saat pandemi COVID-19 mulai memasuki Indonesia pada bulan Maret 2020, neraca ekspor dalam negeri mengalami penurunan sebesar 2,61%. Namun demikian, sejumlah pengamat memprediksi perekonomian tanah air akan kembali tumbuh positif hingga mencapai 3,3% di tahun 2021. Selain itu, para analis menilai pergerakan ekonomi global yang naik signifikan akan dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di dua negara tujuan utama ekspor Indonesia. Kemudian penerapan industri 4.0 juga diharapkan mampu membuat kontribusi ekspor terhadap PDB kembali meningkat. Meski industri manufaktur Indonesia telah menunjukkan titik terang kembali pasca pandemi, namun masih terdapat beberapa tantangan yang perlu dihadapi seperti regulasi dan kesiapan sumber daya manusia. Untuk itu, pihak analis berharap kesiapan pemerintah dan kementerian setempat agar ekonomi Indonesia dapat kembali tumbuh di atas 30%. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita di paruh kedua di Market Review mengenai izin ekspor dipersingkat menjadi 8 jam. Bagaimana tanggapan pengusaha? Sudah terhubung melalui aplikasi Zoom Bapak Beni Sutrisno, Ketua Umum GPEI, Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia. Selamat pagi, Pak Beni. Selamat pagi, Mas Rian. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Apa kabar, Pak Beni? Baik, alhamdulillah sehat, Ya. Mas. Sehat selalu ya, Pak. Oke, Iya. kita bicara mengenai apa yang tentu saja nampaknya ini disambut sangat-sangat baik oleh teman-teman eksportir. Bagaimana sebetulnya untuk perizinan ekspor, waktu yang kemudian dibutuhkan hanya 8 jam saja. Tanggapannya sejauh ini seperti apa, Pak Beni? Saya kira itu berita gembira sekali. Nah, tinggal kita pelaksanaannya. Karena itu sudah dimulai dari revisi Permendak ke 44 tahun 2019, Permendak 72 2019 terhadap komoditi hortikultura maupun komoditi ikan atau produk hewani. Nah, tentu kalau ekspor itu kita banyak lartasnya, yaitu larangan terbatas dari Kementerian Teknis lainnya. Kalau nggak salah jumlah larangan terbatas itu jumlahnya 1.942 HS number yang memintakan larangan terbatas. Artinya perizinan atau rekomendasi dari kementerian atau lembaga teknis yang terkait. Nah, itu yang memperpanjang waktu pengurusan izin ekspor itu. Nah, sekarang sudah ada ekosistem baru, namanya National Logistic Ecosystem, yang bisa melalui INSW itu bisa mempercepat proses perizinan ekspor sendiri. Tentu kita harus tahu bahwa kalau kertas izin ekspor itu cepat, tentu itu akan menentukan pergerakan barang yang cepat. Kalau barang cepat, tentu pergerakan uang juga cepat. Baik, Pak Beni, saya ingin mendapatkan gambaran sebelumnya untuk pengeluaran ataupun mungkin dikeluarkannya perizinan ekspor. Sebelumnya diperlukan waktu berapa lama? Bisa sampai 13-14 hari, Mas. Karena adanya larangan terbatas itu, lartas namanya. Jadi kita ke perdagangan harus minta dulu, apakah itu dari BP POM, apakah itu dari perindustrian, apakah itu dari pertanian, KKP, SDM, atau LHK. Nah, proses itu kan masih proses manual. Walaupun terakhir sudah ada proses digitalisasi, tapi yang menginput orang. Artinya tidak secara otomatis kayak ATM bank aja gitu. Jadi itu yang memakan waktu lama. Baik, dan dari 13 hari menjadi 8 jam ini merupakan progres yang luar biasa sekali ya, Pak Beni. Oke, bicara mengenai kondisi sebelum kemudian perizinan ekspor dipersingkat menjadi hanya 8 jam saja. Dampak yang ditimbulkan ketika perizinan berlarut-larut sampai dengan 13 hari yang dirasakan oleh eksportir waktu itu seperti apa, Pak Beni? Ya, banyak kecelakaan. Artinya jadwal kapal angkut itu kan sudah pasti.
tanggal dan latest boardingnya udah pasti jam berapa. Nah, kalau pengurusan suratnya terlambat, kapalnya sudah pergi. Nah, sehingga menunggu kapal yang selanjutnya. Nah, itu ya yang merugikan kita semuanya. Baik, perizinan 8 jam ini berlaku untuk semua komoditas ekspor atau hanya komoditas-komoditas yang diprioritaskan, Pak Beni? Saya kira akan dimulai dulu dengan komoditas yang diprioritaskan. Misalnya produk-produk hortikultura. Pak Menteri Pertanian sendiri kan sudah mempunyai program percepatan ekspor produk hortikultura. Hanya 3 jam bisa diselesaikan di pertanian. Nah, itu akan menopang dari kebijakan 8 jam perizinan ekspor ini. Baik, karena ini berkaitan dengan karakteristik dari produk yang diekspor sendiri yang memang memerlukan kesegaran begitu ya. Betul. Baik, oke. Pak Beni, masih ada satu segmen lagi, kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini, dan pemirsa tetap di Market Review, saja kami akan segera kembali.